Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini sudah tanggal 9 Desember 2022 Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Termasuk kemarin pada waktu minggu lalu, dari beberapa gereja sudah melaksanakan ibadah Natal. Oh, luar biasa. Saya senang sekali kalau ada ibadah-ibadah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita cinta sungguh sama Tuhan Yesus. Karena suatu hari kalau ada ibadah yang agung, ibadah yang sempurna, kalau bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya nanti. Kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti sumber segala kebenaran, firman Tuhan itu sendiri akan disampaikan oleh Tuhan sendiri adalah firman Tuhan. Kita merasa haus laparkan firman Tuhan. Supaya kita betul-betul mau cinta Tuhan Yesus. Kita takjub akan kebenaran Tuhan. Takjub dan kagum akan kebesaran, kekudusan, dan keberadaan Tuhan yang begitu agung dan mulia. Itu mari kita makin hari makin bertambah di dalam kasih karunia Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Itu kita minta sama Tuhan. Supaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita minta sama Tuhan, tuntun langkah hidupku, bawa aku lebih dekat dengan Tuhan, bawa aku lebih cinta Tuhan, dan bawa aku di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Hidup ini sebuah perjalanan. Jangan sampai saudara mogok di tengah jalan. Seperti kalau naik mobil mogok di tengah jalan tidak mencapai tujuan. Tapi kita minta Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Tuntun hidupku dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tetap setia sama Tuhan. Cinta Yesus dan taat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti kelak aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku, amin, haleluya, di tengah badai dunia menakutkan, haleluya, hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba,
Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari hidupku. Roh Kudus, pegang pimpin hidupku. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya Engkau baik Yesus. Hingga sekali nanti aku tiba, di rumah Bapa surga yang kekal. Amin, haleluya. Kita minta sama Tuhan supaya setiap langkah hidup kita adalah langkah yang jelas, sehingga nanti kelak ada janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dan 3. Sampai di rumah Bapa yang bakal, rumah Bapa yang kekal, itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Berjalan di dalam firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kita semua, Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke tempat Tuhan Yesus, supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada bersama Yesus di surga yang kekal, damai sejahtera. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu Tuhan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu
dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang maha mulia, maha kudus, maha sempurna. Sungguh aku cinta Yesus, aku mau setia dan taat. Terima kasih Tuhan, sucikan pikiranku, mulutku Bapa, mataku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ku simpan firman-Mu di dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Tuhan. Biar hidup kami dituntun di dalam kebenaran-Mu Bapa, sampai aku masuk ke surga yang bakal. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampuni segala khilafku, salahku. Pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan Yesus. Aku hati kami melangkah dengan Tuhan Yesus. Engkau sumber kekuatanku, sumber kehidupanku, sumber keselamatanku. Tuhan Yesus Bapakku, Engkau juru selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-hambamu, anakmu sudah berdoa pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang sekali tiap hari, setiap saat kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas Jumat pagi ini tanggal 9 Desember tahun 2022, mari kita menyerahkan semua setiap langkah hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang datang. Di dalam Mazmur Sulaiman 16 ayat 25, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya membawa maut. Karena itu langkah menurut daging, langkah menurut iblis menuju maut. Tapi kalau langkah bersama dengan Tuhan, jalan Tuhan sempurna. Oleh itu kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku, supaya setiap langkah hidupku dipimpin oleh Tuhan. Seperti renungan firman Tuhan pagi ini, kita mau baca di dalam Mazmur pasal yang 17. Renungan tema yaitu langkahku tetap mengikuti jejakmu. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 2:21, kita sudah dipanggil supaya kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus ada di dalam firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita jangan ngawur hidup ini saudara. Jangan main-main dengan dosa. Jangan pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sekali Tuhan sudah pilih kita diselamatkan, kita hargai kasih karunia Tuhan. Jangan pernah merecehkan firman Tuhan. Jangan pernah menghina Tuhan Bapak Ibu. Ya, jangan pernah melecehkan atau meringankan kasih karunia Tuhan. Tapi kita hormati, jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan main-main dengan dosa lagi. Stop dosa. Tapi makin hari kita mau cinta Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca, puji Tuhan. Mazmur 17 ya. Mazmur 17 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu.
terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mempung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengurumini aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkan aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkan aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ayat 15 yang terakhir. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 15. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita ikut Yesus dengan setia, taat, dan cinta Tuhan Yesus. Memang di dalam dunia ini banyak pergumulan hidup. Banyak musuh-musuh seperti doa Raja Daud ini. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah suranku, berilah telingakan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daud begitu hidup takut akan Tuhan. Lingkungan Daud banyak orang fasik. Lingkungan kita sama. Banyak tantangan perjuangan dalam hidup ini. Kita mau dekat sama Tuhan, belum tentu orang lain suka sama kita. Ada juga orang yang benci, tidak suka kalau kita dekat dengan Tuhan. Tantangan terbesar adalah musuh-musuh kita. Musuh yang pertama dalam diri kita. Apakah dalam diri kita senantiasa mau berdoa kepada Tuhan? Apakah dalam diri kita haus akan firman Tuhan, mau selalu bergaul karib dengan Tuhan? Pada umumnya bangun pagi ya Bapak Ibu, saya kira ini sudah pagi petang ya. Saya kalau sudah bangun pagi sampai besok pagi saya tidurnya sudah kurang. Karena sampai saya berdoa pagi, sudah memberitakan firman Tuhan kepada Bapak, baru saya tidur sebentar, sekitar 2 jam, 3 jam. Saya menikmati hadirat Tuhan. Selagi saya hidup, Tuhan pakai hidup kita. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Supaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Supaya setiap langkah kita minta pimpinan Tuhan. Kalau tidak, ya, ini banyak orang fasik, banyak orang jahat. Makanya pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Sebab tantangan kita begitu kuat, saudara. Ya, seperti singa mau mencari siapa yang akan ditelan. Karena mereka tidak punya belas kasihan. Coba lihatkan 10. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengikuti langkah-langkah Daud, diikutin orang-orang jahat. Setiap kita juga sama. Setiap langkah kita mau dekat dengan Tuhan, pasti banyak tantangan. Oleh itu mari, kita semakin hari, semakin dewasa dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau tekad sama Tuhan. Sekali ikut Yesus, kita mau ikut Dia dengan sungguh-sungguh. Ikuti firman Tuhan. Ikuti jejak Tuhan Yesus. Jangan main-main dengan dosa. Jangan ikuti daging, egois, nafsu dunia yang jahat ini. Jangan, mari sudah saatnya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Karena Tuhan mau pilih orang-orang yang mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Tuhan mau pilih bukan kambing. Tapi kambing dipilih menjadi domba. Asal kambing itu mau taat. Mau ikuti jejak firman Tuhan. Mau dibentuk sama Tuhan. Seperti tanah liat yang mau dibentuk. Menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dengan setia dengarkan firman Tuhan baik dari saya maupun dari berbagai hamba Tuhan. Kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Minta sama Tuhan, tuntun hidupku. Jangan pernah bosan sama Tuhan. Jangan pernah bosan dengarkan firman Tuhan. Dengar firman yang Tuhan firmankan. Mungkin dengan manusia saudara dengan saya bisa bosan. Tapi dengan Yesus firman Tuhan jangan pernah bosan. Itulah sumber kehidupan kita. Untuk menuntun hidup kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap langkahku, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti
surga yang bakal. Amin, haleluya. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa, surga yang kekal, amin. Sampai kita masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita berpegang teguh kepada komitmen kita, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, ini kerinduan kita. Kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.